Makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah rusak parah usai beberapa orang menggunakannya dan menjadikannya untuk membuat konten. Bahkan mertua Vanessa, Faisal dan Dewi Juliati tidak bisa berziarah karena dikunci oleh petugas. Kondisi makam Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansyah, di hari kelima ini jauh berbeda dari sebelumnya. Makam pasangan selebritas di TPU Malaka Islamic Center ini rusak usai beberapa orang menggunakan dan menjadikan tempat tersebut untuk membuat konten. Dari video yang diunggah di sosial media, tidak hanya bunga-bunga yang terdapat di makam berantakan. Foto Vanessa yang berada di batu nisan juga hilang. Sementara foto suaminya, Bibi, sudah rusak tersobek. Saat berziarah, mertua Vanessa tidak bisa masuk ke dekat makam. Faisal dan Dewi Juliati hanya bisa mendoakan anak dan menantu tercintanya dari kejauhan. Makam mendiang Vanessa dan Bibi ditutup untuk sementara waktu. Petugas pemakaman memilih mengunci pagar untuk mencegah penggemar atau oknum yang masuk ke area pemakaman, terlebih untuk membuat konten. Gala Sky, putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, tiba di Jakarta. Pihak keluarga menyatakan akan menanggung kebutuhan Gala ke depannya. Kondisi Gala Sky Ardiansyah, putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, saat tiba di Jakarta sudah mulai membaik. Namun karena memar di bagian matanya masih dibalut perban, terdapat sobekan di bagian pelipis mata. Namun sudah ditangani pihak rumah sakit. Saat ini Gala menjalani rawat jalan di Jakarta. Sempat beredar kabar Gala ingin diadopsi oleh teman-teman almarhumah Vanessa Angel. Tapi kabar itu ditepis oleh adik kandung Bibi Ardiansyah. Untuk saat ini, ia dan keluarga yang akan merawat dan membiayai kebutuhan Gala ke depannya. Saya tuh kan dekat banget sama abang saya, sama Kak Vanessa juga, jadi hampir setiap hari saya kesini. Kalau lebih dekat lagi si Uti, jadi setiap pertama kali datang, dan dia juga udah tahu nama saya, manggil Ai. Saya sering gendong. Iya, sering gendong, dan si Uti juga dia kalau mau digendong cuma sama Uti, sama susternya gitu. Sebelumnya, sambil digendong oleh adik kandung Bibi Ardiansyah, Fujianti Utami, Gala Sky Ardiansyah masuk ke terminal keberangkatan Bandara Juanda, Surabaya. Selain keluarga, penjemputan Gala juga didampingi oleh Crazy Rich Surabaya yang merupakan kerabat Vanessa, Tom Liwafa, dan istri. Seorang saksi menuturkan anak Vanessa Angel, Gala Sky Ardiansyah, sempat merangkak di luar mobil. Dalam penuturannya sebelum dimasukkan ke dalam mobil warga Gala, anak Vanessa ternyata dalam posisi merangkak di tengah jalan. Aris Salim yang tengah berjualan nanas di bawah jembatan tol di lokasi kejadian yang menewaskan Vanessa dan suaminya mengambil Gala dari jalan dan menitipkannya ke mobil warga. Setelah menitipkannya, Aris juga sempat memeriksa kondisi wanita yang tergeletak dan memegang kepalanya. Tindakan spontan Aris didasari karena merasa kasihan kondisi di lokasi saat itu sangat panas. Kita sudah terhubung dengan Aris Salim, seorang saksi mata dan orang yang juga menyelamatkan anak Vanessa ketika detik-detik tabrakan ataupun detik-detik kecelakaan itu terjadi. Kita sapa Pak Aris. Assalamualaikum, selamat malam Pak Aris. Selamat malam, Pak. Ya Pak Aris, saya tidak percaya ada suatu kebetulan. Saya percaya ada satu rencana di saat itu Anda ada berdekatan dengan tempat kejadian perkara. Pak, apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu saya dengar suara dentuman keras di atas jembatan itu. Oke. Langsung saya lari naik lewat samping tebing itu. Lalu saya ke atas, sampai atas saya lihat Vanessa itu sudah tergeletak dan supirnya itu baru keluar dari mobil dan lalu ambil anak kecil itu. Bapak yang pertama kali ya melihat Gala
merangkak, disebutkan betul Pak, merangkak di jalan? Iya, depannya mobil. Langsung diangkat sama supirnya itu, lalu dikasihkan ke saya. Supirnya itu langsung telepon, nggak tahu telepon siapa. Oke. Begitu Bapak tiba di lokasi, yang pertama Bapak lakukan adalah melihat bahwa ada almarhumah yang tergeletak, dan ternyata ini sesuatu yang barangkali harus diperjelas juga Pak. Betulkah bahwa Gala waktu itu memang berada di luar mobil yang terjadi kecelakaan ya Pak? Iya, yang saya lihat gitu Pak. Oke. Lalu Nggak menambahin, nggak menguranginya. Lalu apa yang Bapak lakukan waktu itu? Ya saya langsung samperin supirnya itu. Bapak samperin anaknya, Bapak samperin Gala ya, begitu ya? Iya, sama supirnya. Sama sopirnya. Waktu itu kan sudah digendong sama supirnya. Oke. Bapak disebutkan sempat mengangkat Gala. Kami dapat informasi nih ya Pak ya. Bapak mengangkat anak itu dari tengah jalan, kemudian Bapak titipkan ke mobil penumpang yang ada di dekat kejadian. Betul demikian Pak? Bukan. Ya. Bagaimana yang benarnya Pak? Peran Bapak? Sebenarnya gini. Waktu itu anaknya ada di luar. Di luar. Lah, supirnya langsung angkat anaknya itu. Oke. Lalu langsung saya samperin. Mas gini, tolong saya mau telepon keluarga. Titip sebentar, tak gendong galangnya itu, anak kecil itu. Jadi sopir itu memberikan anak itu sementara kepada Bapak untuk dijaga, sembari sopir yang bernama Jody ini menelpon orang, begitu ya Pak? Telepon orang ya. Oke, berapa lama Bapak pangku anak itu Pak? Bapak gendong anak itu? Gendong. Lama kok. Lama ya Pak? Ya, sekitar 5 menitan. Duh Pak, saya hampir tidak sanggup untuk menggali lebih jauh lagi Pak, karena disebutkan bahwa anak itu dalam kondisi terluka ya Pak ya. Saya nggak mau membayangkan sebetulnya Pak. Pelipisnya. Waduh. Apa yang Bapak ingin ceritakan Pak? Ya, semoga kita sembuh ya. Waktu itu anak itu kan sedang dalam pelukan Bapak ya Pak? Iya, kasihan. Sebenarnya saya kasihan, kan di situ panas. Oke. Panas, kasihan nangis terus. Waktu ada mobil, abu-abu, Brio kalau nggak salah. Oke. Berhenti, sempat titipin ke dalam mobil itu. Pak, mohon supirnya. Iya. Mohon maaf, saya tahu kejadiannya waktu itu kan hektik ya Pak. Tapi anak itu sedang terluka dan pasti menangis. Iya. Bapak ada upaya untuk mengecek keadaannya terlebih dahulu anak itu? Bapak sempat lihat, sempat cek? Iya. Nggak apa-apa semua, itu pelipisnya aja kok. Saya ngelihat itu. Oke, ada memar ya Pak? Memar. Tuh. Waktu itu yang bersihin darahnya itu supir yang saya berhentikan itu. Oke, itu 5 menit itu Pak, jangka yang saya pikir nggak begitu singkat ya. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan anak itu untuk memastikan anak itu tidak menangis Pak? Bingung Pak, udah bingung soalnya anak itu nangis terus. Duh. Bapak juga disebutkan sempat menitipkan anak itu akhirnya Pak ya ke mobil, dan sampai pada akhirnya ada saksi lain yang menggendong anak itu dan memberikan kepada sopirnya Pak, betul ya Pak? Iya. Bapak kenal itu, saya lupa namanya, pria itu yang menyelamatkan itu Pak? Ya sering ke dagangan saya, sering, tapi nggak kenal. Oke, jadi Bapak titipkan ke mobil siapa anak itu Pak? Nggak tahu Pak.
Alamatnya L. Oke. Apa yang Bapak sampaikan kepada pengguna jalan ataupun pengemudi mobil yang waktu itu ada di lokasi yang Bapak titipkan anak itu, Pak? Tak suruh berhenti. Mas, tolong mas, titip mas, enak kepanasan. Oh, Bapak sengaja titipkan karena anak itu kepanasan ya, Pak? Oh, Waduh. di situ panas, Pak. Awalnya panas. Oke. Bapak juga disebut sempat mengecek ataupun sempat melihat juga kondisi almarhumah ya, Pak? Iya. Oke. Soalnya waktu itu yang saya lihat tangannya itu yang kanan masih bergerak. Oke. Pak, ini kan sudah sudah kita lihat semua informasinya dan kita sudah lihat saya nggak bisa nanya ini, Pak, karena saya juga seorang bapak yang punya bayi dan saya nggak bisa bayangkan. Harapan Bapak deh, terakhir Pak, untuk bayi ini Pak, kita doakan yang terbaik untuk bayi ini. Menurut Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan tentu saja kepada keluarga yang nanti akan merawat bayi ini, Pak? Ya, semoga yang ditinggalkan tabah dan semoga bayi lekas sembuh. Baik Pak, Pak Aris, terima kasih Pak. Saya mulainya tadi bahwa Bapak tidak kebetulan dari situ Pak. Dan terima kasih atas pertolongan Bapak. Bapak menyelamatkan anak ini dan saya bisa merasakan bahwa apa yang Bapak lakukan mewakili apa yang mungkin saya akan lakukan juga ketika saya ada di lokasi, dan setiap manusia yang ada di lokasi itu pasti akan melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan anak itu. Kita doakan Pak anak ini supaya nggak trauma ya Pak ya, karena kita harapkan semua baik-baik aja ke depannya untuk anak ini, semua yang diperlukan akan dipenuhi. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang mengatur terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menuai pro dan kontra. Anggota DPR dari fraksi PKS menuding Permendikbud tersebut seakan melegalisasi perzinahan di lingkungan kampus. 3 September 2021, Mendikbudristek Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbud nomor 30 nomor 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Namun peraturan ini kini menuai polemik terutama terkait dengan tudingan legalisasi perzinahan. Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI fraksi PKS Fahmi Alaidrus. Pernyataan tersebut ia sampaikan berdasarkan keluhan dari sejumlah ormas. Saya yakin maksud dan tujuan dari peraturan menteri ini ingin menghilangkan kekerasan seksual di dunia kampus. Namun sayangnya peraturan ini sama sekali tidak menjangkau atau menyentuh persoalan pelanggaran susila atau asusila yang sangat mungkin terjadi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk praktek perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis. Dalam pasal 5 ayat 2, sejumlah definisi kekerasan seksual memuat frasa yang sama, yaitu terkait dengan persetujuan korban. Sehingga dengan kata lain, jika ada persetujuan antara korban dan pelaku, maka sebuah perbuatan bernuansa seksual tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Namun di sisi lain, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mendapat dukungan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Yakut menyatakan akan segera mengeluarkan surat edaran untuk mendukung aturan tersebut di perguruan tinggi keagamaan negeri. Permendikbud ini menuai kritik dari berbagai pihak karena mengadopsi draft lama rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Padahal rancangan undang-undang ini belum juga selesai dibahas di Balek. Pemerintah lagi-lagi berencana untuk mengubah aturan perjalanan di masa pandemi COVID-19. Pemerintah berusaha untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 saat libur akhir tahun. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lonjakan kasus COVID-19 di momen libur akhir tahun. Aturan baru terkait syarat perjalanan sedang dikaji, sehingga tidak menutup kemungkinan tes PCR kembali diterapkan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta penanganan COVID-19 tidak lengah, walau saat ini laju penularan terkendali.
Menurut Luhut, penerapan tes PCR sebagai syarat perjalanan bisa diberlakukan dengan berbagai pertimbangan. Itu kehati-hatian menghadapi Nataru harus menjadi pertas bagi pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Ini perlu kita perhatikan. Kita sedang mengevaluasi apakah nanti penahanan mobilitas penduduk ini akan kita terapkan kembali pelaksanaan dari PCR itu sedang kami kaji. Jangan teman-teman memikir ini kita tidak konsisten, tetapi kita menghitung pergerakan manusia dan kenaikan kasus. Ini sekarang seperti science and art. Jadi memutuskan ini seperti operasi militer, kita melihat dengan cermat. Jadi jangan ada pikiran kemana-mana, ini kok berubah-ubah, tidak begitu. Sebelumnya pemerintah menerbitkan aturan wajib tes PCR bagi perjalanan pesawat dan juga perjalanan darat sejauh 250 km. Namun pada awal November peraturan tersebut dicabut melalui Kementerian Perhubungan yang merilis 4 surat edaran. Aturan yang dikeluarkan terbaru secara resmi mencabut tes PCR sebagai syarat perjalanan baik di darat, laut, dan udara. Seorang ayah di Sidoarjo, Jawa Timur tega membunuh anaknya yang masih berusia 3 tahun. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.